Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Bagus dan Kak Hambali yang telah memberikan ilmu public speaking. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang apa itu fikir. Fikir adalah Fikir adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau kita ibaratkan seperti mesin yang terus menyala dan bisa juga mati. Proses dari penggunaan akal disebut berpikir. Ketika kita berpikir, maka akan menghasilkan sebuah pikiran. Pikiran-pikiran yang bertahan dalam jangka waktu lama akan membentuk sebuah pemikiran. Nah, pemikiran ini bagian dari jiwa. Karena di dalam jiwa tersimpan sikap, karakter, dan kepribadian seseorang. Jadi dalam jiwa itu tersimpan sikap, karakter, dan kepribadian seseorang. Nah, jiwa yang terus-menerus diisi dengan pemikiran akan memunculkan sebuah energi batiniah yang melahirkan sebuah dorongan. Nah, dorongan ini memicu munculnya motif, yaitu alasan atau niat seseorang dalam bertindak. Nah, ketika dorongan dan motif yang terus-menerus diulang akan membentuk atau akan tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Dorongan dan motif yang melahirkan ketika motif dan dorongan akan tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Bawah sadar. Nah, dorongan dan motif yang terus-menerus hilang akan tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Karena sesuatu yang terus-menerus kita ulang akan menjadi kebiasaan dan otomatis tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Maka berpikir adalah proses mengolah informasi dan data yang tujuannya untuk agar kita taat kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita lanjut ke 7 tahapan dalam berpikir. 7 tahap. Yang pertama adalah taat. Jadi kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan kepada orang tua kita. Pada orang tua. Nah, ketika kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti pada orang tua, lanjut kita kepada poin yang kedua, yaitu iqra. Memastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis.
Nah, ketika kita salah, maka kita akan kembali ke Al-Quran hadis dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kita. Nah, ketika kita sudah memastikan Al-Quran dan hadis, lanjut kita ke poin ketiga, yaitu muksud, yaitu penghayatan. Nah, kita harus menghayati apa yang kita pelajari sampai di tahap kita benar-benar paham, bukan sekedar diketahui saja. Nah, ketika kita sudah menghayati, lanjut kita poin yang keempat, yaitu fighting, yaitu berjuang melawan cobaan, yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 2, yaitu manusia itu diuji imannya. Jadi manusia itu selalu diberi cobaan untuk mengetes apakah imannya kuat. Nah, yang kedua itu berjuang melawan hawa nafsu kita yang bertentangan dengan ajaran Allah sampai di tahap akhlakul karimah. Nah, ketika kita sudah berjuang melawan cobaan dan hawa nafsu kita, maka kita pindah ke poin yang kelima, yaitu monitoring. Nah, kita muhasabah, introspeksi kita, apakah kita sudah benar-benar atau belum dalam melakukan sesuatu. Ketika kita sudah benar, maka kita pertahankan. Nah, ketika kita salah, maka kita mengecek diri kita perbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Nah, lanjut ke poin yang keenam setelah monitoring, yaitu muhasabah. Yang keenam adalah analisis yang singkatannya itu 6A dan 6B, yaitu pola berpikir kita. Ketika pola berpikir kita salah, maka kita harus melakukan taubatan nasuha, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pola berpikir kita sudah benar, maka kita pertahankan dengan cara istiqomah. Nah, ketika pola berpikir kita sudah benar, maka lanjut kita kepada poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ulul albab. Itu langkah tertinggi dalam berpikir, yaitu menggunakan akal secara mendalam. Yang dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu dijelaskannya di ayat 190 dan 91, yaitu mengeksplorasi atau inovasi guna untuk meningkatkan iman, takwa, prestasi dan amal soleh. Nah, yang tujuan akhirnya yaitu mendapatkan husnul khotimah. Nah, ketika seseorang telah menggunakan akal pikirannya secara baik, maka akan mendapatkan jannahnya Allah atau husnul khotimah. Mungkin teman-teman, inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.